Hai, selamat datang di podcast yang paling nasionalis tapi tetap chill, podcast Pelita, podcast edukasi lingkungan dan inspirasi tanah air. Hari ini kita mau bahas tema yang relevan dan anak muda banget. Temanya yaitu visualisasi bangsa, menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Hari ini kita ada berlima, tapi sebelumnya kenalin dulu. Aku Vio dari Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut. Laut itu hidup, laut itu jiwa bangsa Indonesia. Kalau laut sehat, Indonesia kuat. Halo, saya Arif dari Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Saya biasa ngitung emisi, tapi kali ini kita mau ngitung seberapa besar cinta kita untuk bangsa ini. Hai, aku Alia dari Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Langit biru itu cermin harapan, dan tugas kita adalah menjaganya agar Indonesia tetap bisa bernafas lega. Sebentar. Halo, aku Amel dari Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Air itu adalah sumber kehidupan dan simbol pemersatu bangsa. Dengan menjaganya, artinya kita menjaga Indonesia. Dan aku Satria, aku dari Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim. Kalau tugas aku sih biasanya mengendalikan sumber daya ya, mengalokasikan baik keuangan maupun peningkatan kapasitas buat kita semua beraksi mengendalikan perubahan iklim. Kalau ngomongin soal visualisasi bangsa, buatku itu kayak cerminan yang sangat besar. Apa yang kita lakukan, bekerja, berinteraksi, juga bersikap, semua itu jadi pantulan wajah Indonesia di mata dunia loh. Nah, kalau kita disiplin, peduli, dan jujur, itu bisa jadi tanda kalau bangsa Indonesia itu keren banget. Setuju, visualisasi bangsa itu nggak cuma tentang bendera dan simbol, tapi soal karakter yang kita tunjukkan di kegiatan setiap hari. Kayak air, kalau jernih, semua orang bisa menikmati. Tapi kalau keruh, semuanya kena dampak. Jadi, perilaku kita juga mencerminkan jernihnya bangsa ini. Aku juga suka tuh sama analoginya Amel. Udara juga gitu, gak kelihatan tapi memiliki dampak yang sangat luas. Kalau udaranya bersih, hidup akan terasa tenang. Tapi kalau udaranya kualitasnya buruk, tentu akan membuat semuanya jadi kacau. Begitu juga tuh sama bangsa kita. Kalau pikirannya bersih dan tindakannya baik, di Indonesia juga akan kelihatan damai dan sehat. Betul. Dan hal kecil yang kita lakukan tiap hari nih bisa jadi bentuk cinta tanah air loh. Misalnya, kalau kita nggak buang sampah sembarangan, terus kayak kita nih datang on time ke kantor, juga misalnya kita bantuin rekan kerja nih tanpa disuruh gitu. Nah, itu bentuk visualisasi bangsa, mencintai bangsa dalam versi nyata. Dan jangan lupa, gotong royong itu identitasnya bangsa Indonesia. Walaupun kita di direktorat yang berbeda, tapi tujuan kita sama. Indonesia yang berdaulat, adil, dan lestari. Dan di dunia digital, visualisasi bangsa juga kelihatan tuh dari cara kita bersikap di media online. Kalau kita menyebarkan energi positif, bangga sama budaya lokal, dan nggak nyebar hoax, itu udah bela negara tapi versi medsos. Iya, karena apa yang kita ketik ketika kita komentar di media sosial, itu tuh bisa nunjukin loh seberapa dewasanya bangsa kita. Kalau air, laut, dan udara kita rusak, itu bukan hanya krisis lingkungan, tapi juga krisis jati diri bangsa kita. Aku jadi ingat sama salah satu kalimat B.J. Habibie, yaitu cintailah Indonesia dengan akal dan hatimu. Artinya, cinta tanah air itu nggak cukup cuman dirasa, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul banget. Karena visualisasi bangsa itu bukan yang hanya terlihat, tapi nilai yang kita pancarkan lewat tindakan nyata kita sehari-hari. Kalau kita ngomongin soal bela negara itu ya, orang tuh banyak kepikiran tentang mereka tuh kayak tentara, perang gitu ya. Padahal maknanya sebenarnya luas banget. Kalau kata Gus Dur itu, dia kalau ngomong gini, bela negara itu soal menjaga kemanusiaan.
Jadi kalau kita kerja dengan senang hati, terus ngebantu orang lain atau jaga alam, itu udah termasuk bela negara. Bener sih, Rif. Karena sekarang tuh musuh kita tuh bukan penjajah bersenjata, tapi kayak krisis iklim, berita hoax, dan yang paling parah tuh rasa cuek kepada lingkungan sekitar gitu. Kalau kita bisa hemat energi, terus pilih produk lokal ya, mengonsumsi produk lokal, kolaborasi sama sekitar kita, masyarakat, itu pasti bisa jadi solusi bentuk bela negara masa kini gitu loh. Benar-benar. Ada satu lagi yang penting itu. Wawasan kebangsaan itu dasar dari semua aksi kita ya, tadi itu ya. Nah, kalau kita tuh ngerti tentang Pancasila, kita ngerti Undang-Undang Dasar 45, terus kita juga ngerti NKRI, dan kita tuh paham gitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu tuh kita nggak bakal gampang dipecat sama namanya cuma perbedaan pendapat dikit itu. Ya kita tahu lah, sebenarnya perbedaan itu kan sumber dari kekuatan kita semua ya, ada Bhinneka Tunggal Ika tadi itulah ya. Yuk, bener banget. Dan kadang ya teman-teman, ya Marif ya, kadang tuh bela negara sesederhana gak nyerobot antrean, tahu nggak sih? Benar. Antri gitu, Bener. nggak nyontek buat teman-teman yang masih sekolah ya, dan yang lagi marak-maraknya ini tuh gak nyalahin pemerintah tanpa adanya bukti gitu loh. Gak ada fakta, hal kecil kayak gitu tuh tapi efeknya besar gitu loh. Bener. Dan cinta tanah air itu juga soal profesionalisme. Kalau kita kerja itu integritas, gak main-main sama tanggung jawab. Kita tuh benar-benar tanggung jawab gitu loh. Itu bentuk bela negara dalam dunia birokrasi. Nah, dan ingat ya, kerja bareng, kolaborasi itu juga bela negara ya. Contoh, aku sama Arif nih di direktorat yang berbeda. Bener. Tapi tujuan kita tuh satu gitu loh, buat Indonesia itu bisa melawan perubahan iklim dan menjadikan bumi sehat serta bangsa yang kuat gitu. Beda. Kayaknya jadi kita tutup aja segmen ini ya. Udah. Ada pantun ya. Seru banget nih, boleh nih, asik nih. Biar kita semangat ya. Oke. Ke taman pagi lihat kupu-kupu terbang. Nah, sayapnya indah di bawah mentari. Kalau bumi dan bangsa kita sayang, Indonesia pasti lestari. Jadi, visualisasi bangsa itu bukan cuma simbol, tapi cerminan nilai kebangsaan yang kita tunjukkan lewat tindakan nyata. Cinta tanah air itu bukan hanya teori, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau kita merawat lingkungan, artinya kita juga sedang merawat masa depan bangsa. Bela negara itu bukan masa lalu, tapi gaya hidup masa kini. mantap. Ingat ya, sadar, peduli, beraksi. Beraksi. Sip. Pantun terakhir dari kita nih. Oke, boleh pantun lagi, asik. Pergi ke pantai lihat mentari. Cakep. Langit jingga bikin hati lega. Asik. Mari cintai negeri ini dengan aksi nyata penuh cinta. Oke, asik. Salam cinta tanah air dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara.